Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Selamat hari Jumat teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tentu H-5 menuju ron keempat yang akan dimainkan di Jeddah Arab Saudi saat ini. Tentu dari beberapa hari ke belakang, rasa cemas kita, rasa was-was kita akhirnya sudah terjawab ya. Bagaimana salah satu penjaga gawang terbaik kita, Emil Laudero, akhirnya sudah diumumkan, dan Emil Laudero ini tidak akan bisa bergabung dan membela timnas Indonesia di ron keempat menghadapi Arab Saudi dan juga Irak. Tentu ini adalah kabar yang sangat-sangat buruk bagi kita, bagi tim nasional Indonesia, dan juga bagi kita sebagai fans dari tim nasional Indonesia, di mana kita hanya berjarak 2 pertandingan alias 180 menit menuju Piala Dunia. Tetapi ujian kita bertubi-tubi gitu, mulai dari beberapa bulan yang lalu hingga H-5 menuju ron keempat. Tentu kabar tidak sedap itu semakin terus berdatangan gitu ya. Tapi sebelum kita membahas topik utama kita di video kali ini, saya akan coba bahas dulu bagaimana review ya penampilan 3 penggawa tim nasional Indonesia, di mana tadi malam 3 pemain ini secara bersamaan ya bersama klubnya bermain di kompetisi Europa League ya. Tentu yang pertama ada Calvin Verdong, El Consistent, tampil sangat luar biasa ya, bertandang ke Stadio Olimpico Roma dan berhasil mencuri 3 poin, membawa pulang 3 poin dari Italia ya, dari kandang AS Roma dengan skor tipis 1-0. Tentu dengan kemenangan ini Lille saat ini mengantongi atau mengoleksi 6 poin dan berada di 8 besar lah Ligue Fase, klasmen sementara Europa League. Dan Calvin Verdong bermain sebagai starting ya, cukup baik, tampil di sisi kiri pertahanan dari Lille. Beberapa kali dia melakukan clearance, melakukan sapuan dan intercept. Tentunya para penyerang dari AS Roma juga ya cukup kesulitan untuk menembus bagaimana pertahanan yang dikawal oleh salah satunya di sisi kiri Lille, yaitu Calvin Verdong. Walaupun tidak bermain selama 90 menit, hanya bermain sekitar kurang lebih 70 menit lah. Tetapi selama 70 menit tersebut Calvin Verdong memberikan kontribusi bagi timnya, terutama dari sisi pertahanan ya, dari lini pertahanan. Di menit ke-70 Calvin Verdong digantikan oleh Romain Perraud yang memang sudah mulai pulih dari cederanya. Tetapi jangan khawatir ya, ketika pesaingnya ini Romain Perraud sudah mulai sembuh, bukan tidak mungkin nanti Calvin Verdong bisa saja digeser posisinya ke gelandang gitu, karena semalam juga dia sering masuk ke area lini tengah gitu. Jadi jangan khawatir, selama Calvin Verdong ini masih bisa terus bersaing, pastinya akan mendapatkan tempat di starting line up dari Lille. Yang paling menarik adalah tentu di pertandingan tersebut ada 3 kali penalti ya. Sebenarnya 1 kali penalti tetapi diulang sebanyak 2 kali. Jadi total ada 3 kali penalti, tetapi 3-3-nya itu tidak masuk. Dan benar-benar sangat luar biasa penjaga gawang dari Lille ini yang berasal dari Turki ya, menjadi man of the match di laga tersebut. Itu salah satunya yang membuat Lille berhasil membawa pulang 3 poin gitu. Dan gol dicetak oleh si Haraldsson ya, yang pemain asal Norwegia kalau tidak salah, ketika menit ke-6 awal-awal babak pertama. Biasanya si Haraldsson ini selalu membuang-buang peluang ya ketika bermain di Liga, tetapi dia akhirnya di pertandingan semalam cukup baik juga ya, dan berhasil menjebol gawang dari Svilar ya. Nah tentu dengan setelah pertandingan melawan AS Roma ini, Calvin Verdong CS ini selanjutnya nanti pada tanggal 6 Oktober hari Senin dini hari waktu Indonesia Barat akan menghadapi sang jawara bertahan Liga PSG. Ya, tentu ini adalah lawan yang
berat sebelum nanti setelah itu Calvin Verdong akan bergabung bersama rekan-rekannya ke Jeddah Arab Saudi. Mungkin bisa menjadi pemain terakhir kali ya yang bergabung, karena memang Calvin Verdong ini jadwalnya bersama Lille adalah paling mepet gitu, bertanding di akhir pekan ini. Lalu juga selanjutnya ada Dean James ya bersama klubnya Go Ahead Eagle bertandang ke Yunani ya, menghadapi tim tuan rumah Panathinaikos. Dan Dean James bersama klubnya berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1, walaupun di pertandingan tersebut Go Ahead Eagle ini digempur oleh Panathinaikos beberapa kali. Tim tuan rumah ini terus menyerang, mendapatkan peluang, tetapi memang lini pertahanan dari Go Ahead Eagle ini sangat luar biasa ya, termasuk salah satunya yang dikawal oleh Dean James yang bermain sebagai fullback kiri, bermain starting line up dan bermain full selama 90 menit. Secara statistik total penguasaan bola dari Panathinaikos ini hampir sekitar 60%. Iya, 60%-an gitu. Sementara Go Ahead Eagle itu 30% lebih, dan total shoot juga sangat jauh berbeda ya. Tetapi Go Ahead Eagle ini benar-benar sangat efektif dalam melakukan serangan gitu. Ketika Go Ahead Eagle ini punya 2 kali big chance dan dua-duanya bisa dimanfaatkan langsung menjadi gol gitu. Dan 2 gol tersebut itu berasal dari assist-nya dari Dean James ya, dua-duanya. Jadi Dean James benar-benar tampil sangat luar biasa, baik dari sisi pertahanan maupun dari sisi penyerangan ya, karena berkontribusi memberikan 2 assist. Tentu ini adalah sangat luar biasa bagaimana Dean James dan juga Calvin Verdong tampil di laga semalam. Tentu bisa saja membuat pusing pelatih Patrick Kluivert gitu. Nanti yang akan dimainkan siapa nih gitu ya. Tetapi itu juga akan menjadi banyak opsi yang ditawarkan tentu untuk menjadi pilihan-pilihan nanti ketika menghadapi Arab Saudi dan juga Irak ya. Dan satu lagi yang terakhir yaitu dari Emiliano Jonathans ya bersama klubnya FC Utrecht yang memang sayang sekali di laga tersebut harus kalah dari Brent ya dengan skor tipis 1-0. Dan Emiliano Jonathans bermulai dari bangku cadangan ya, seperti biasa. Memang Emiliano Jonathans ini selalu dimainkan di babak kedua ya, kurang lebih sekitar 15 atau 20 menit terakhir di babak kedua, dan ya memang tidak begitu memberikan dampak juga ya di sisa waktu babak kedua. Tetapi ya plusnya Emiliano Jonathans ini selalu diberikan menit bermain walaupun ya belum full selama 90 menit. Tetapi memang dalam pertandingan sepak bola berapa menit pun ketika diberi kesempatan tentu itu harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin gitu. Jika memang dengan hanya waktu 5 menit tapi bisa berkontribusi dan memberikan dampak ya, bisa saja nanti di pertandingan selanjutnya akan dipercaya sebagai starting line up gitu. Mudah-mudahan Emiliano Jonathans bersama FC Utrecht ini terus diberikan kesempatan, diberikan jam terbang dan menit bermain sehingga dia bisa memberikan dampak dan kontribusi bagi FC Utrecht ya. Nah, tentu kembali ke topik utama yang tadi, bagaimana teman-teman juga pastinya sudah mengetahui kabar yang kurang mengenakan ini. Tentu ini adalah kabar datang di saat yang sangat-sangat tidak tepat ya. Dari Instagramnya Official Timnas, begitupun juga dari akun YouTube-nya Official Timnas, langsung keluar dari mulutnya sang pelatih Coach Patrick Kluivert bahwa memang untuk kondisi Emil yang sudah dicek menggunakan MRI, keputusannya memang Emil tidak akan bisa bergabung bersama tim nasional Indonesia. Nah, tentu ini menjadi pukulan juga bagi kita ya sebagai fans timnas Indonesia yang memang benar-benar kita di posisi penjaga gawang ini dengan beberapa bulan ke belakang dengan cederanya Martin Paes, kita sebelumnya sangat ragu gitu ketika sebelum Emil ini bergabung. Tetapi dengan adanya Emil yang sudah menjadi warga negara Indonesia dan bergabung bersama timnas, tentu kita semakin aman. Dan di awal musim ini
di Serie A bersama klubnya Cremonese. Dia sedang gacor-gacornya dan ia sempat masuk ke dalam Team of the Week Serie A ketika pekan ke-5 kalau tidak salah ya kemarin. Tentu itu membuat kita menjadi sangat-sangat tenang, itu sangat-sangat lega bahwa di posisi penjaga gawang kita sudah sangat aman. Tetapi tentu dengan kabarnya ini membuat kita ya sebelumnya harap-harap cemas ya tentu sudah terjawab gitu, bahwa memang Emil ini dipastikan tidak akan bisa bergabung bersama rekan-rekannya di Jeddah pada tanggal 8 dan juga nanti tanggal 12 gitu. Dan sebagai gantinya tentu federasi dan juga tim kepelatihan memitigasi bagaimana jika sesuatu ini terjadi, dan ya Nadeo Argawinata dan juga Reza Arya Pratama diberangkatkan ke Arab Saudi untuk membackup bagaimana posisi yang ditinggalkan oleh Emil Audero. Itu praktis tim nasional Indonesia saat ini membawa 4 kiper ya. Ada Martin Pas, Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan juga Reza Arya gitu. Mungkin ada juga yang bertanya, mungkin yang menanyakan, atau mungkin ada yang kurang setuju gitu ya. Kalau misalkan Nadeo, oke lah, Nadeo di musim ini bersama Borneo di Super League baru kebobolan 3 gol, dan saat ini bersama klubnya Borneo FC berada di puncak klasmen, belum terkalahkan 1 kali pun. Nah, sementara Reza Arya yang saat ini bersama klubnya PSM Makassar justru sedang struggling gitu ya. Bahkan juga saat ini sedang bergelut dengan isu tidak dibayarkannya gaji ya, baik itu pemain maupun pelatih. Dan kemarin PSM ini ditinggalkan pelatihnya gitu. Pelatihnya Brano Tavares cabut karena ya sudah berkali-kali mungkin dia sangat gerah dengan isu yang diterpanya di klub PSM ini gitu. Dan tentu kenapa banyak orang mungkin yang netizen juga yang bertanya kenapa pilihannya Reza Arya gitu. Padahal banyak kiper-kiper yang lain yang mestinya layak dipanggil. Ya salah satunya ada Sirus Margono. Tetapi mungkin kembali lagi ini adalah keputusan dari tim kepelatihan dan kita hargai itu. Tentu yang bisa kita lakukan saat ini sebagai fans ya mendukung dan juga mendoakan semoga timnas di tanggal 8 dan juga tanggal 12 nanti benar-benar mendapatkan hasil yang positif ya. Dan para pemain yang belum bergabung saat ini yang masih menyisakan beberapa pertandingan di akhir pekan ini, semoga stay safe, kondisinya fit, bugar, dan bergabung bersama timnas tanggal 8 nanti dengan kondisi yang terhindar dari cedera ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.